Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Nisa dengan NIM 210902501025 dari kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yang mana saya akan mempresentasikan metodologi penelitian mengenai kuantitatif dan kualitatifnya. Dengan rumusan masalah yang akan saya bawakan adalah pertama ada pengertian metode penelitian, kemudian yang kedua ada jenis penelitian, yang ketiga pengertian penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang keempat perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang kelima adalah kapan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan, yang keenam apakah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat digabungkan, dan yang terakhir ada prosedur metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang materi pertama yaitu pengertian dari metode penelitian. Penelitian berasal dari bahasa Inggris, terjemahan dari bahasa Inggris yang terdiri atas dari dua kata, yaitu research dan read dan search. To search yang mana yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi bisa disimpulkan bahwa penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan atau suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Nah, untuk metode sendiri adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan metode logi adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sehingga pengertian dari metodologi penelitian adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Adapun pengertian lain yaitu cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Empiris berarti cara atau teknik yang dilakukan selama penelitian itu diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau teknik yang digunakan selama proses penelitian tersebut. Nah, terus yang sistematis itu adalah proses yang dilakukan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis dan runtut. Data yang diperoleh melalui penelitian disebut juga sebagai data empiris. Data empiris sendiri harus mempunyai kriteria yang valid, reliable, dan objektif. Selanjutnya, tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk menggunakan hasil yang diperoleh untuk menemukan teori yang baru, menguji atau menerima atau menolak suatu teori, serta mengembangkan teori tersebut. Teori sendiri secara sederhananya diartikan sebagai pernyataan atau statement yang sudah teruji kebenarannya, di mana hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi terjadinya masalah. Selanjutnya, materi kedua adalah jenis-jenis dari penelitian. Penelitian terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan yang dikelompokkan menjadi terapan dan murni atau dasar. Penelitian terapan sendiri diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah
untuk mengevaluasi masalah secara praktis sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan manusia. Nah, untuk penelitian murni sendiri atau dasar diarahkan untuk memahami masalah organisasi secara mendalam tanpa keinginan untuk menerapkan hasilnya. Jadi tujuan dari penelitian murni ini untuk mengembangkan teori dan tidak terfokus pada kegunaan yang langsung bersifat praktis. Nah, yang selanjutnya adalah ditinjau dari metode. Ditinjau dari metode itu dikelompokkan dari atas penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, policy research atau penelitian kebijakan, kemudian ada action research atau penelitian tindakan, dan ada penelitian evaluasi, dan ada penelitian sejarah. Nah, untuk penelitian survei sendiri diarahkan untuk mengetahui dan mempelajari data dari sampel yang diambil dari populasi sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, serta hubungan-hubungan antar variabel. Kemudian penelitian ex post facto itu diarahkan untuk mempelajari peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke masa lalu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya peristiwa tersebut. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen diarahkan untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Nah, untuk penelitian naturalistik disebut sebagai penelitian kualitatif yang diarahkan untuk mengetahui kondisi objek ilmiah. Selanjutnya adalah policy research. Penelitian kebijakan bertujuan untuk merekomendasikan hasil penelitian untuk digunakan oleh pembuat keputusan atau kebijakan bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada action research. Action research mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitasnya semakin meningkat. Kemudian ada penelitian evaluasi yang berkenaan dengan penilaian atas proses pembuatan keputusan yang membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah penelitian sejarah yang berhubungan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Selanjutnya ditinjau dari tingkat eksplanasi yang terdiri atas penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif diarahkan untuk mengetahui nilai variabel independen, baik satu variabel maupun lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian adalah penelitian komparatif untuk mengetahui perbandingan antar variabel dengan menggunakan sampel lebih dari satu dan dalam kurun waktu yang berbeda. Kemudian ada penelitian asosiatif atau hubungan yang dimana untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Selanjutnya ditinjau dari jenis data dan analisisnya. Ini ada 3. Ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan gabungan dari keduanya. Untuk materi ini saya akan jelaskan di slide selanjutnya, yaitu pengertian dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi, metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis metode penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode kuantitatif ini juga sering disebut dengan metode tradisional, positivistik ilmiah, atau scientific dan metode discovery. Yang mana dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Untuk metode, kenapa dikatakan metode positivistik? Karena berlandaskan pada filsafat positivisme.
Kemudian disebut dengan metode ilmiah atau scientific karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang tentunya sudah konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai atau value free. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif ini sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas yang diperoleh melalui penggunaan instrumen yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, yang selanjutnya ada pengertian metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Kan metode ini juga dinamakan sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat pada positivisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, dan disebut metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kuantitatif juga diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selain itu, metode penelitian kualitatif juga menerapkan metode penelitian yang lebih menekankan kepada pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan tersebut untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau in-depth analysis, yaitu mengkaji secara kasus per kasus, karena metode kuantitatif yakin bahwa sifat suatu dari masalah itu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Untuk materi selanjutnya adalah perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan mendasar dari metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif. Kemudian disebabkan karena bersifat konfirmasi disebabkan karena metode penelitian kuantitatif bersifat menguji hipotesis dari suatu teori yang telah ada. Kemudian bersifat mengkonfirmasi antara teori dengan kenyataan yang ada suatu teori yang telah ada dengan mendasarkan pada data ilmiah baik dalam bentuk angka. Kemudian penarikan kesimpulannya bersifat deduktif karena berdasar dari ilmiah baik dalam bentuk angka, dan penarikan kesimpulan bersifat deduktif karena sudah bersifat dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. Selanjutnya dapat dilihat perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif menurut para ahli. Berdasarkan yang seperti yang tampil di layar, ada ada kejelasan unsur di mana di penelitian kuantitatif tujuan pendekatan, subjek, sampel, sumber data sudah jelas dan sudah terinci sejak awal. Sedangkan di penelitian kualitatif kejelasan unsurnya subjek, sampel, sumber data tidak jelas dan tidak terinci, bersifat fleksibel. Kemudian yang kedua adalah langkah penelitiannya. Kalau di penelitian kuantitatif, segala sesuatunya sudah direncanakan, terstruktur dan sistematis ketika persiapan disusun. Tapi kalau di penelitian kualitatif, langkah penelitiannya baru diketahui dengan jelas setelah penelitiannya selesai. Nah, untuk di hipotesisnya, mengajukan hipotesis yang A yang akan diuji atau dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis menentukan hasil yang diramalkan atau diprediksikan. Sedangkan di penelitian kualitatif tidak mengajukan hipotesis,
hasil penelitiannya terbuka. Kemudian di bagian desain. Di bagian desain, dalam desain sudah jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan. Tetapi kalau di penelitian kualitatif bersifat fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Terus di bagian analisis data, di penelitian kuantitatif itu dilakukan setelah semua data terkumpul, tetapi di analisis data bagian penelitian kualitatif itu dilakukan bersamaan dengan pengumpulan datanya. Nah, untuk pengumpulan data di bagian penelitian kuantitatif itu memungkinkan untuk diwakilkan, memandang objek penelitian sebagai independen, terdapat pemisahan antara penelitian dan objek penelitian. Sedang di pengumpulan data kualitatif harus dilakukan oleh peneliti, tidak dapat diwakilkan sama sekali. Memandang interaksi antara peneliti dan objek penelitian sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan, bahkan partisipatif. Terus di bagian tujuan atau target, arah dan fokus suatu penelitian melalui uji teori, membangun atau menyusun fakta data deskriptif, statistik, kejadian, hubungan, dan prediksi. Berarti tiap langkah mengutamakan aksioma, rumus, dan soal-soal penyelesaian dalam mengatasi persoalan secara langsung. Tetapi kalau di penelitian kualitatif, tujuan atau targetnya ialah membangun teori dari data atau fakta, kemudian mengembangkan sintesa interaksi dan teori-teori yang dibangun dari fakta-fakta, mengembangkan fakta-fakta mendasar atau grounded, kemudian mengembangkan pengertian dan sebagainya. Berarti tiap langkah itu mengutamakan proses apa adanya dan tanpa dibatasi norma-norma, rumus dan seterusnya. Nah, menurut ada pula perbedaan metode penelitian menurut Sugiono di tahun 2012. Meliputi 3, yaitu aksioma adalah pandangan dasar, yang mana aksioma penelitian kuantitatif dan kualitatif meliputi aksioma tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Yang pertama, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam hubungan yang diteliti itu bersifat independen dengan menggunakan angket, maka peneliti hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. Sedangkan di penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara, maka penelitian harus mengenal betul siapa yang diteliti. Kalau hubungan antar variabel, peneliti kuantitatif penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat, sehingga dalam penelitian ada variabel independen dan ada dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian kualitatif bersifat holistik dan menekankan pada proses tentunya. Maka penelitian kualitatif melihat hubungan variabel pada objek yang telah diteliti lebih dahulu bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti adalah instrumen terkunci. Selanjutnya, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul tersebut berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Terus penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, dan penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna data di balik yang teramati. Nah, selanjutnya di kemungkinan generalisasi. Pada umumnya
peneliti kualitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan dari kejelasan, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi dengan teknik random. Penelitian kualitatif tidak menggunakan generalisasi sama sekali, tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Kemudian ada di peranan nilai. Peranan nilai dalam penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti karena bersifat bebas nilai. Jadi peneliti tersebut harus menjaga jarak agar data yang diperoleh objektif. Sedangkan proses penelitian kualitatif adalah penelitian yang belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki lapangan atau objek penelitian. Pada tahap ini, selanjutnya ada di materi kapan penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan. Penelitian penggunaan metode kuantitatif. Yang pertama, karena metode kuantitatif menggunakan dua metode, yaitu metode survei dan eksperimen, maka digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Maksudnya adalah masalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Kemudian, yang kedua adalah cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Kemudian yang ketiga adalah bila ingin diketahui pengaruh perlakuan terhadap yang lain. Kemudian yang keempat, bila peneliti ingin menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris yang dapat diukur. Selanjutnya yang terakhir, bila ingin menguji terhadap keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Untuk metode kualitatif kapan sih sebenarnya digunakan itu? Jadi metode kualitatif dapat digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, kemudian untuk memahami makna di balik data yang tampak, gejala sosial sehingga sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Kemudian untuk memahami interaksi sosial yang kompleks, yang tentunya kompleks, yang hanya dapat diuraikan kalau peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan cara ikut berperan serta, kualitatif dengan cara ikut berperan serta. Dan selanjutnya memahami perasaan seseorang dan mengembangkan teori yang mana teorinya dibangun melalui data yang diperoleh lapangan. Selanjutnya untuk memastikan kebenaran, karena data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Dan yang terakhir adalah meneliti sejarah perkembangan. Selanjutnya adalah apakah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif itu dapat digabungkan? Mungkin ada beberapa alasan apakah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif itu dapat digabungkan. Untuk pertama, metode kuantitatif dan kualitatif itu tidak akan pernah dipakai secara bersamaan. Mengapa demikian? Karena kedua metode tersebut memiliki paradigma yang berbeda dan perbedaannya bersifat mutually eksklusif, sehingga dalam penelitian hanya dapat memilih salah satu metode. Kemudian kedua metode dapat digunakan untuk meneliti objek yang sama tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Jadi kuantitatif memiliki tujuan tersendiri dan kualitatif memiliki tujuan tersendiri. Kemudian yang ketiga digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama menggunakan metode kuantitatif sehingga maksudnya ini mungkin bisa
digabungkan, tetapi pada tahap pertama itu menggunakan metode kuantitatif sehingga ditemukan hipotesis selanjutnya. Hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Selanjutnya itu metode penelitian tidak dapat digabungkan dikarenakan paradigmanya yang berbeda seperti yang telah saya sebutkan tadi. Tetapi dalam penelitian kuantitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data seperti penggunaan triangulasi dalam penelitian. Terus yang terakhir itu metode dapat digunakan secara bersamaan asal kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas dan seseorang telah berpengalaman luas dalam melakukan penelitian. Nah, untuk materi selanjutnya adalah prosedur metode kuantitatif dan kualitatif. Seperti yang bisa teman-teman lihat, yaitu ada peneliti, ada pendahuluan. Yang mana pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang mana substansi dari latar belakang sendiri itu situasi atau keadaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Alasan peneliti melakukan penelitian terhadap suatu masalah dan hal yang berkaitan dengan telah atau belum sama sekali terjadi. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini merefleksi atau batasan kajian studi dalam penelitian yang harus dijawab pada akhir penelitian dan disampaikan dengan kalimat pertanyaan. Beda halnya dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian menggambarkan esensi pelaksanaan penelitian yang diwujudkan untuk mengkaji aspek masalah tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang disampaikan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jadi sebenarnya antara latar belakang, tujuan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, manfaat penelitian itu secara umumnya terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, untuk selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penggunaan pustaka menjadi rujukan konseptual yang akan diteliti. Isi tinjauan pustaka ini adalah menyampaikan secara singkat substansi pustaka yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan menjadi bekal bagi peneliti dalam menyusun pembahasan setelah analisis data selesai dilakukan. Kemudian yang terakhir, kemudian ada kerangka konseptual dan hipotesis penelitian, di mana kerangka konseptual dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah melalui analisis penelitian. Sedangkan hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pernyataan hipotesis dibangun dari teori untuk memprediksi hubungan antara konsep variabel dalam penelitian. Selanjutnya di metode penelitian. Pada umumnya metode penelitian itu terdiri dari uraian tentang jenis penelitian, jenis data, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, klasifikasi variabel, definisi operasional variabel, dan metode analisis data. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri mencantumkan pustaka yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Nah, adapun tahapan-tahapannya yaitu seperti yang telah saya jelaskan, pertama itu ada judul penelitian yang berisi identifikasi masalah, pemindahan masalah, permasalahan masalah, kemudian ada penelahan pustaka, ada kerangka konseptual, hipotesis penelitian, ada klasifikasi dan definisi operasional variabel, pemilihan instrumen penelitian, rancangan penelitian, ada penentuan sampel, ada pengumpulan data, ada analisis data, ada interpretasi hasil, kemudian ada kesimpulan dan laporan penelitian. Kesimpulan ini tentu di sini akan terjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya. Di laporan penelitian sendiri ini hasil akhir dari penelitian kualitatif, bukan hasil akhir dari penelitian. Terus ada prosedur penelitian kualitatif. Nah, untuk prosedur penelitian kualitatif sendiri teman-teman, ada beberapa langkah yang dilakukan. Sekiranya ada 10 dengan
3 tahapan, yaitu langkah pertama sampai langkah ke-6 itu masuk ke tahap pembuatan rancangan penelitian, kemudian langkah ke-7 sampai langkah ke-9 itu masuk dalam tahap pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir tahap langkah ke-10 masuk ke dalam tahap pembuatan laporan penelitian. Nah, untuk langkah pertama itu memilih masalah. Memilih masalah itu tidak akan datang dengan sendirinya, teman-teman. Ia merupakan sebuah proses akumulasi dari hasil perenungan terhadap hasil bacaan, pengamatan, pengalaman empiris, diskusi, seminar, dan sebagainya, yang kemudian diendapkan, didialogkan, dimatangkan, dialektikan, dan sebagainya, sehingga menghasilkan sebuah permasalahan. Dengan kata lain, permasalahan adalah sebuah problematika yang serius dan bukan sekedar hanya kalimat bertanya. Nah, langkah kedua itu melakukan riset pendahuluan atau preliminary research. Riset pendahuluan adalah riset yang dilakukan sebelum riset yang sesungguhnya dilakukan. Riset pendahuluan ini perlu dilakukan dalam rangka menemukan masalah penelitian secara tepat, benar, dan komprehensif. Hal ini perlu dilakukan karena sebuah masalah penelitian bukan didasarkan pada tebak-tebakan atau perkiraan-perkiraan saja, melainkan fakta-fakta dan data-data. Data-data yang diriset itu berupa skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi lainnya. Nah, yang kemudian di langkah ketiga, itu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Mengidentifikasi masalah bukan hanya sekedar menemukan sejumlah masalah saja yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, melainkan melakukan pendalaman dan pemahaman yang sama terhadap sejumlah aspek yang dianggap sebagai masalah. Identifikasi masalah pula disebut sebagai analisis masalah, yaitu dengan bantuan menyusunnya ke dalam pohon masalah. Nah, materi langkah selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah sebuah kesimpulan atau jawaban sementara yang bersifat teoritis yang dihasilkan melalui kajian secara mendalam dan seksama terhadap berbagai teori atau referensi yang relevan. Hipotesis inilah yang selanjutnya perlu dibuktikan melalui penelitian. Dengan demikian, untuk merumuskan sebuah hipotesis, peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Nah, selanjutnya langkah kelima yaitu menentukan metode dan instrumen penelitian. Menentukan metode dan menyusun instrumen sesuai dengan sifat dan karakter penelitian kuantitatif. Maka metode yang dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif ini dapat berupa metode survei, post facto, eksperimen, evaluasi, action research, dan policy research. Setelah metode ini contoh ya teman-teman, kalau menentukan metode. Tapi kalau setelah metode penelitian ini yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitiannya. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket atau kuesioner, pedoman wawancara, dan panduan observasi. Sebuah instrumen tersebut digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian tersebut harus terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, langkah ke-6 yaitu menentukan sumber data yang bisa berupa populasi atau sampling. Sebelum memilih dan menentukan sumber data dalam proses penelitian, terlebih dahulu harus mengetahui sumber data kaitannya dengan seluruh atau sebagian sumber data. Apabila penelitian melibatkan seluruh data yang diteliti disebut penelitian populasi, sedangkan jika hanya sebagian data yang mewakili populasi disebut dengan teknik penelitian sampel. Langkah ke-7 itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai
tujuan penelitian. Oleh karena itu data harus data dan kualitas data merupakan penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data sendiri itu ada beberapa proses untuk proses pengumpulannya. Yang pertama melalui kuesioner atau angket, melalui interview, kemudian ada observasi, kemudian ada dokumentasi. Selanjutnya di langkah ke-8 adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Nah, untuk secara garis besarnya, pekerjaan analisis data itu meliputi tiga langkah, yaitu persiapan, kemudian tabulasi, kemudian yang terakhir adalah penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Untuk berdasarkan tujuan penelitian, metode analisis dapat dibedakan atas metode deskriptif dan metode korelasional. Langkah ke-9 itu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu proses penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Berdasarkan proses penelitian kuantitatif, maka tampak bahwa proses penelitian bersifat linear, yaitu langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan mengumpulkan kesimpulan dan saran. Itu mungkin salah satu contoh dari menarik kesimpulan. Terus ada yang langkah terakhir di tahap setelah tahap pembuatan laporan penelitian, yang mana laporan penelitian merupakan dokumen tertulis yang mengkomunikasikan metode serta temuan penelitian kepada orang lain. Di dalam menulis laporan penelitian, kita perlu seperti sedang bercerita agar apa yang kita ceritakan dapat dipahami oleh pembaca. Maka harus diperhatikan persyaratan-persyaratan tertentunya sesuai tidak dengan aturan-aturan penulisan karya ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pemaparan materi mengenai metodologi penelitian. Nah, ini pun adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekiranya ada 6 buku yang saya gunakan untuk mencari materi metodologi penelitian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.